saya Natasha Masia dengan NIM 20113110130, Prodi S1 Ilmu Gizi semester 5 dari Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah NutriCare dengan dosen pengampu Ibu Unsia Khadijah. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan NCP untuk pre-operasi bedah atau sebelum operasi dan post-operasi bedah atau sesudah operasi. Contoh yang pertama yaitu kasus pre-operasi bedah dengan identitas pasien nama Nyonya Ana dengan jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, berat badan 45 kg, tinggi badan 145 cm, didiagnosis bedah CA maklina kolon, transversum D pre-op. Keluhan merasakan kaku di perut, terdapat benjolan di perut sebelah kanan. Berikutnya ada perhitungan antropometri dengan hasil IMT pasien 21,40. Berikutnya adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan serologi pasien yang dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pasien mengidap kanker kolorektal atau kanker kolon berkaitan dengan pemeriksaan CEA. Yang kedua, pasien mengalami hiponatremia berkaitan dengan pemeriksaan natrium. Yang ketiga, pasien mengalami hipokloremia berkaitan dengan pemeriksaan klorida. Adapun pemeriksaan penunjang yaitu USG dengan hasil subscale colon acceptance yang bisa diartikan bahwa pasien mengalami kanker kolon. Hasil fisik klinis pasien yaitu keadaan umum normal, suhu normal, nadi normal, abdomen normal, dan BAK normal. Dietary history pasien. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe digoreng, sayur, bayam, wortel, labu siam, pepaya, dan pisang. Pasien mengonsumsi teh tiap hari dan kadang minum susu segar. Dengan hasil recall 1532 kalori, karbohidrat 182 gram, protein 45 gram, dan lemak 81 gram. Berikut ini adalah perhitungan kebutuhan energi pasien yang didapatkan AMP dengan hasil 1056,6 kalori dengan TEE 1775,8 kalori. Hasil perhitungan pembagian kebutuhan energi pasien pagi dengan hasil 443,77 kalori, selingan 177,50 kalori, siang 532,52 kalori, selingan 177,50 kalori, dan malam 443,77 kalori. Hasil perhitungan makronutrien karbohidrat dengan hasil 244,7 gram, lemak dengan hasil 39,46 gram, dan protein 66,56 gram. Berikut ini adalah hasil perhitungan persen tingkat konsumsi energi dengan hasil 86,30%, defisit ringan, karbohidrat dengan hasil 74,56%, defisit sedang, protein dengan hasil 67,60%, defisit berat, dan lemak dengan hasil 205,27%, yaitu kelebihan. Semua perhitungan dari asesmen dapat disimpulkan dalam diagnosis. Berikut ini diagnosis pasien. Intervensi yang akan diberikan pasien yaitu dengan ND1 diet penyakit pri bedah dengan tujuan diet
yaitu untuk mengusahakan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan, sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Dengan syarat diet, energi yang diberikan cukup yaitu 1775,8 kalori, dengan karbohidrat diberikan 55% yaitu 244,7 gram, protein yang diberikan 15% yaitu 67,60 gram, lemak yang diberikan 20% yaitu 39,46 gram, vitamin dan mineral yang diberikan cukup, makanan rendah sisa agar mudah dilakukan pembersihan saluran cerna atau krilisma sehingga tidak mengganggu proses pembedahan. Berikut ini adalah makanan yang dianjurkan yang akan diberikan kepada pasien dan makanan yang dibatasi. Ini adalah monitoring evaluasi yang akan diberikan pasien. Yang pertama ada biokimia. Targetnya nilai laboratorium Hb, trombosit, dan albumin pasien normal dengan pelaksanaan melakukan pemeriksaan setiap sebulan sekali. Yang kedua ada asupan, membandingkan asupan sehari dengan kebutuhan, pelaksanaan setiap hari dan setiap kali makan. Yang ketiga ada pemilihan jenis makanan, membandingkan makanan yang dikonsumsi dengan makanan yang dianjurkan, pelaksanaannya setiap hari dan setiap kali makan. Dan yang keempat, fisik klinis, memantau bagian tubuh yang terdapat benjolan pada perut sebelah kanan. Pelaksanaan setiap 2 kali seminggu. Ini adalah leaflet yang akan diberikan kepada pasien untuk mengedukasi pasien. Isi leaflet adalah materi penata laksanaan diet pre-operasi bedah. Berikut ini adalah contoh menu sehari yang akan diberikan pasien dalam bentuk saring. Ini adalah contoh kasus yang kedua, yaitu kasus post-operasi bedah dengan NCP sebagai berikut. Identitas pasien dengan nama Nyonya Lilik, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 160 cm, dengan diagnosis bedah post-op laparotomi H. ileus obstruktif H. strain. Dengan keluhan perut mulas, kadang-kadang kram, pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa kentut atau sulit BAB dan PAK. Berikut ini adalah hasil perhitungan antropometri pasien yang didapatkan IMT 15 kg per m², underweight, dan BBI 54 kg. Ini adalah hasil pemeriksaan biokimia, yaitu pemeriksaan hasil lab yang bisa disimpulkan bahwa yang pertama, pasien mengidap anemia berkaitan dengan pemeriksaan hemoglobin. Yang kedua, pasien mengidap eodema berkaitan dengan pemeriksaan albumin. Dan yang ketiga, pasien mengidap hiponatremia berkaitan dengan pemeriksaan natrium. Ini adalah hasil pemeriksaan fisik klinis pasien yang dapat disimpulkan. Yang pertama, bahwa pasien jarang BAB akibat makanan yang dikonsumsi rendah serat, dan yang kedua, pasien jarang BAK akibat pasien kurang cairan. Adapun hasil dari dietary history pasien, yaitu nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makanan, pasien juga sering mengonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu yang digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak dikonsumsi kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Dengan hasil Nutri-Survey, yaitu energi 2000 kalori, karbohidrat 201 gram, protein 77 gram, dan lemak 60 gram.
Ini adalah hasil perhitungan energi kebutuhan pasien yang didapatkan AMP 1339,2 kalori dengan TEE 2410,56 kalori. Adapun hasil perhitungan pembagian kebutuhan energi pasien. Pagi hari pasien membutuhkan 602,64 kalori dengan selingan 241,5 kalori, siang hari 723,16 kalori dengan selingan 241,5 kalori, di sore hari membutuhkan 720. Ini adalah hasil perhitungan makronutrien. Karbohidrat dengan hasil 331,45 gram, lemak 53,56 gram, dan protein 90,39 gram. Berikutnya adalah hasil perhitungan persen tingkat konsumsi pasien. Energi didapatkan 82,96%, defisit ringan, dengan karbohidrat 60,64%, defisit berat, protein 85,78%, defisit ringan, dan lemak 112,2%, normal. Dari perhitungan hasil asesmen tersebut, maka dapat disimpulkan dalam diagnosis. Berikut ini diagnosis pasien. Intervensi yang akan diberikan kepada pasien yaitu pemberian diet TETP atau diet tinggi energi, tinggi protein, dengan preskripsi diet dengan jenis diet TETP, bentuk makanan lunak, rutenya oral, frekuensi 3 kali makan, 2 kali selingan. Prinsip diet: energi tinggi, protein tinggi, lemak tinggi, dan karbohidrat tinggi. Tujuan diet: memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh lain, menambah berat badan sehingga mencapai berat badan normal. Dengan syarat diet, energi yang diberikan tinggi yaitu 2410,56 kalori, protein tinggi yaitu 90,39 gram, lemak cukup yaitu 53,56 gram, karbohidrat cukup yaitu 331,45 gram, vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal. Makanan yang diberikan dalam bentuk mudah untuk dicerna. Berikut ini adalah bahan makanan yang dianjurkan yang akan diberikan kepada pasien dan bahan makanan yang dibatasi yang akan tidak diberikan kepada pasien. Ini adalah monitoring evaluasi yang akan diberikan kepada pasien. Ada biokimia, asupan, pembelian jenis makanan, dan fisik klinis. Ini adalah leaflet yang akan diberikan kepada pasien dengan tujuan mengedukasi pasien dengan materi penata laksanaan diet TETP atau diet tinggi energi, tinggi protein. Ini adalah contoh menu sehari yang diberikan untuk pasien dalam bentuk lunak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.